Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, serta panjang umur. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini ada yang bertanya di video saya yang kurang lebih 3 tahun yang lalu. Jadi menanyakan, Bang, bagaimana sih merpati saya itu sebelum punya anak giring keras, giring ngeket. Nah, setelah punya anak, merpatinya ini giring, tapi ketika dilepas saja, teman-teman. Jadi ketika diliar atau diumbar itu, si merpatinya giring. Nah, ketika ditangkap si betinanya, si merpatinya itu tidak mau hinggap ke betinanya. Bahkan seolah-olah kayak tidak giring. Nah, solusinya bagaimana? Nah, di sini di video kali ini spesial untuk kalian yang bertanya. Nah, sebelum saya bahas gimana solusinya, yang baru hadir, subscribe dulu dong. Biar kita bisa berteman. Yang sudah subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya. Yuk, langsung kita bahas saja gimana cara mengatasi merpati yang giringnya seperti ini. Nakal, Nah, jadi ini juga sama nih teman-teman, giring keras. Awalnya itu takut tangan. Nah, sekarang posisinya lagi meloloh nih teman-teman. Tuh, meloloh anakannya. Tapi ini nggak tahu ya giring atau enggak nih. Saya tangkap dulu nih betinaannya. Kayaknya sih belum. Nah, biasanya nih yang mungkin ya, mudah-mudahan tepat ya video ini, tepat yang ditanyakan. Oke. Jadi, ini kan saya juga pernah punya merpati yang seperti itu. Nah, ini kan pernah giring keras nih. Pernah saya terbang-terbangin, latihan juga nih. Nah, setelah udah punya anak seperti itu, nih ada kan pijikannya tuh. Ini kan lagi melolo nih. Nah, ini ketika dilepas itu sang jantan ini nguber-nguber betinaan terus. Udah kepantau nih, giring ya kan? Pantau giring. Nah, kemudian ditangkaplah si betinanya. Tujuannya mau dimainkan atau mau memastikan giring apa tidak. Ternyata not responding atau tidak giringnya, teman-teman. Bahkan ketakutan, kayak nggak giring aja. Tapi ketika betinanya dilepas lagi, dia nguber-nguber lagi, ngejar-ngejar lagi. Nanti ditangkap lagi betinanya, nggak giring lagi. Tapi kalau ini belum nih, belum. Ini udah. Oh, belum. Belum, teman-teman. Ini nggak saya jamu juga nih. Oh, ini udah nih teman-teman. Kalau ini kayaknya udah nih, udah angkat giringan. Yuk kita ke sini. Kita bahasnya di sini ya, biar enak. Giring belum nih? Itu namanya siapa sih? Bulan. Bulan sini dong. Jadi ketika dilepasin itu si jantannya nguber-nguber betina terus. Kebetulan di sini saya nggak ada contohnya ya teman-teman, nggak ada merpati yang lagi posisi kayak gitu. Karena susah juga saya untuk mendapatkan merpati yang posisi kayak gitu tuh. Terus sekarang kan karena saya sudah punya solusinya, jadi ketika ditangkap ya giring. Sesuai apa yang saya lihat. Ini nggak mau loh. Ini saya contohnya tuh kebetulan tidak sedang giring teman-teman. Tapi kalau biasanya kalau giring ini dia itu nggak ngejar-ngejar teman-teman. Jadi nggak ngejar-ngejar kayak teman-teman itu. Nah, ini penyebabnya dulu ya. Saya kasih tahu penyebabnya kenapa merpati kalian itu bisa seperti itu. Jadi ketika dilepas nih, saya juga dulu pernah ya. Si jantan itu uber-uber terus tangkap betinanya. Diginiin nggak mau, malah ke kandang lagi. Nah, faktor yang pertama penyebabnya biasanya merpati yang seperti itu, merpatinya itu kurang dirawat atau kalian membiarkan saja begitu aja sehingga merpatinya itu giring memang dalam kondisi siklus giring. Itu penyebabnya teman-teman, karena diumbar ya teman-teman. Jadi penyebabnya yang menyebabkan merpati tersebut insting giringnya itu ya normal. Jadi yang normal itu emang seperti itu teman-teman. Jadi dengan sendirinya tanpa digiringkan si merpati itu giring sendiri. Jadi semua merpati memang
seperti itu. Nah, adapun yang giring seperti itu biasanya sang jantan itu terlalu suka dengan betinanya. Tetapi karena kalian lepas bebas atau diliar, si jantan dan si betina ini jarang kawin, teman-teman. Jadi merpati yang giringnya seperti itu biasanya merpatinya jarang kawin. Jadi kawin itu ibaratnya 2 hari sekali, enggak setiap hari atau enggak rutin. Jadi giringnya memang seperti itu. Nah, terus bisa nggak sih dimainkan seperti dulu lagi? Nah, ini nih. Seperti dulu lagi bisa, teman-teman. Caranya gimana? Caranya kita rawat kembali, teman-teman. Nah, rawat kembali, kita atur kembali siklus giringnya atau giringannya itu kita atur kembali. Ini kok giring nggak? Tapi belum begitu keras tuh. Padahal ini nggak giring loh, teman-teman. Saya tangkap aja. Tapi memang merpati saya tuh kan giring kan? Ya, tadi teman-teman lihat sendiri. Jadi kepicu dengan merpati yang lain ini. Ini giring loh. Anggap aja seperti ini nih. Ketika dilepas itu giringnya keras. Nah, ketika ditangkap betinanya giringnya seperti ini. Bahkan kayak tadi ya, seperti tadi nggak mau mendekat. Tuh, ini giring, teman-teman. Nah, jadi kalau saya itu merpatinya karena terpacu dengan merpati lain tuh. Bahkan mukul-mukul ya. Tapi nggak mau ngedeket nih ya, tuh. Mau. Nah, waduh. Jadi kalau saya pribadi itu susah, teman-teman, mendapatkan merpati yang kalian tanyakan. Nah, itu biasanya terjadi merpati kalian itu tidak terpenuhi nutrisinya, kayak pola makannya tidak dijaga, terus tidak teratur, tidak disiplin. Nah, terus juga biasanya banyak merpati lain, jadi sering berantem. Jadi ketika mau kawin diganggu oleh merpati lain. Nah, solusinya gimana? Solusinya gampang, teman-teman. Jadi merpati yang kalian sudah dulunya walaupun bekas ya, mantan ibaratnya player yang kalian latih terus tiba-tiba susah dilatih. Nah, ketika memiliki anak itu jadi kita mulai dari nol lagi, teman-teman. Jadi anggap saja itu merpati pijikan kembali atau baru digiringan kembali. Jadi prosesnya itu dari nol lagi caranya, teman-teman. Berbeda ketika kalian tetap merawat. Nah, kemungkinan merpati yang ketika dilepas itu giring keras, terus kalian tangkap betinanya tidak giring, biasanya itu terabaikan oleh kalian. Jadi kalian tidak merawatnya. Jadi udah pasti seperti itu. Nah, kalian tangkap saja kedua merpatinya, sudah, jangan diliar lagi. Terus yang poin penting, kalian harus atur siklus kawinnya, teman-teman. Nah, terus juga dirawat kembali. Kasih asupan gizi yang teratur lagi, seperti mana biasanya kalian waktu awal sebelum merpati ini kalian anakan. Jadi jangan terpengaruh atau terkecoh dengan anakannya, teman-teman, karena kalian habis melolohin atau merpatinya dilolohin, terus kalian berpatokan, gara-gara saya anakin terus kualitas giringnya menurun terus ke anaknya. Tidak, teman-teman. Jadi bisa giring kembali, bisa giring keras kembali. Merpati saya yang ini nih ya, cuman ini sebentar lagi, teman-teman, ini kurang lebih 3 harian lagi nih pasti giring keras. Nggak sini, ini saya lepas aja ya. Ini 3 harian lagi tuh giring sendiri, giringnya juga keras. Jadi jangan takut. Nah, ini nih merpati saya nih, nah, si rampok ini juga udah punya anak tuh. Nah, ketika punya anak kan melolot tuh, jadi berhenti latihan, berhenti juga giringnya, berhenti kita mainkan. Tetapi kalau yang saya lakukan, saya tetap merawatnya, teman-teman. Jadi nggak dibiarkan begitu saja. Nah, solusinya gimana? Solusinya tadi yang pertama, kalian tangkap dulu, jangan dilepas dulu. Nah, pastikan juga ketika dilepas itu nggak ada merpati lain. Pastikan, yang ketiga ya, pastikan kawinnya itu benar, teratur. Yang keempat, pastikan kondisi pakan ya, teman-teman. Pakan juga harus teratur dan harus disiplin. Dan yang kelima nih, tentunya kalian harus memberikan jamu-jamuan. Nah, setelah kalian sudah syarat itu terpenuhi, kemudian kalian mandikan kedua merpatinya. Dari nol lagi, teman-teman. Nah, memandikannya ingat di hari Minggu, teman-teman. Mandikan, jemur,
Setelah itu kalian boleh melakukan penggiringan. Jadi anggap merpati kalian ini kalian menggiringkan merpati piikan lagi kalau kalian pengen memainkan lagi. Karena kenapa? Biasanya yang dulunya bertenaga itu pasti akan hilang tenaganya menjadi lemak. Bahkan biasanya badannya juga nggak teratur, nggak dipegang juga nggak enak. Nah, kalian lakukan penjemuran lagi, jadi dari awal lagi teman-teman. Nah, di setiap merpati itu berbeda-beda, ada yang cepat, ada juga yang membutuhkan waktu 3 giringan. Biasanya merpati itu maksimal ya, sejelek apapun merpati kalian, seibaratnya sesusah apapun merpati kalian, ketika 3 giringan atau 3 teluran itu insya Allah bisa normal kembali teman-teman. Jadi bisa dimainkan kembali. Jadi yang awalnya giring takut tangan jadi tidak takut tangan, terus awalnya giringnya susah digiringkan jadi gampang digiringkan setelah melewati proses 3 teluran. Jadi 3 pencabutan telur ini insya Allah merpati kalian itu bisa giring keras. Jadi solusinya seperti itu teman-teman, gampang, mudah, dan simple ya. Nah, lebih simple lagi gimana bang? Ada cara baru yang terkini teman-teman, jadi modern. Jadi saya juga kembangkan lagi cara-cara yang ribet-ribet, saya ringkas menjadi satu, yaitu dengan cara menggunakan jamu hebat teman-teman. Jadi kalian berikan jamu hebat secara rutin setiap sore hari, insya Allah merpati kalian yang seperti ini nih, yang merpatinya susah, giringnya aneh, giringnya ngaco, giringnya jelek, giringnya kendor, dengan jamu hebat itu diringkas menjadi satu. Kalian tinggal syaratnya jangan dilepas bebas, kalian sediakan kandang, setiap sore kalian beri jamu hebat. Nah, masalah yang tadi saya sebutkan insya Allah beres dan tuntas. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya untuk mengatasi merpati yang giringnya bisa dibilang aneh atau giringnya ini sedikit berbeda dengan merpati lain. Itu wajar dan normal karena si merpatinya kembali ke habitat aslinya, bawaan si merpatinya. Jadi karakter merpati itu memang giring itu memang bawaan dari sang ilahi teman-teman. Nah, ketika kita tidak rawat, ketika kita tidak jaga, itu si merpatinya memang seperti itu, kembali lagi ke habitatnya. Jadi merpati itu tidak bisa berdampingan dengan kasarannya dengan manusia, itu kan beda habitat teman-teman. Tetapi karena oleh peternak, penghobi yang sudah diolah atau sudah dirawat, jadi berteman dengan kita. Nah, ketika kalian lepas bebas atau diliarkan, dia kembali ke habitatnya. Sehingga ketika kalian melihat itu giring, padahal itu tidak giring teman-teman. Biasanya itu kurangnya kawin teman-teman. Sebetulnya itu tidak giring. Ada juga yang di masa dia lagi memang giring, masa giring. Kalau masa giring itu pasti ngedekat ke betinanya. Jadi mungkin seperti itu aja ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.